Syarat pertama, jika Anda ingin menjadi pemimpin personal yang baik, mengendalikan semua yang ada di tubuh Anda ingin jadi pemimpin yang baik di keluarga Anda, mampu menghadirkan ketentraman di rumah tangga, dan Anda ingin jadi pemimpin yang sukses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka syarat yang pertama, Anda harus membangun kedekatan dengan Sang Pencipta, Rabb. Ibadah. Syarat pertama. Fokus baik-baik. Perhatikan sini. Kita masih ingat tadi, teman-teman sekalian? Mari kita turunkan pelan-pelan. Quran surah kedua ayat ke-30, paling tinggi sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat menyampaikan, saya akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah itu kata para ulama itu bisa mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah mengembalikan semua fungsi kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, mengembalikan semua fungsi kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ada tubuh. Bagaimana tubuh ini sesuai kehendak Allah? Dalam hidup Anda dapat harta. Bagaimana harta ini digunakan seperti yang Allah kehendaki? Dalam hidup misalnya Anda punya hal-hal tentang kedudukan, pengetahuan. Bagaimana pengetahuan Anda digunakan sesuai keinginan Allah? Bagaimana kedudukan Anda dipakai sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama yang disebut dengan fungsi khalifah. Satu. Yang kedua, khalifah yang kedua bisa diartikan kepemimpinan dalam kehidupan dalam arti sistem pemerintahan. Seperti Allah ketika menetapkan Daud sebagai khalifah, maka menggunakan kata khalifah. Yang di sini adalah tiga faktor yang tadi kita sebutkan. Nah, karena disebut khalifah itu terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Anda bisa menjadi khalifah yang baik, pemimpin yang baik, menggunakan tubuh sesuai kehendak Allah kalau Anda sendiri tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu hal pertama yang harus dibangun ketika Anda ingin mendapatkan akhlak pemimpin seperti di zaman Nabi, silahkan cek. Yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik Anda ingin jadi pemimpin secara personal, mengatur tubuh Anda dengan baik, ingin jadi pemimpin di keluarga yang baik, atau Anda menjadi kandidat kepemimpinan nasional atau bahkan internasional, hal pertama yang dituntut oleh Al-Quran, kalau ingin seperti di zaman Nabi, kepemimpinan Rasulullah, hal pertama yang dilakukan adalah dekati Allah Subhanahu wa taala lewat peningkatan ibadah. Saya tanya kepada Anda, hal pertama yang dikerjakan oleh Nabi sebelum diangkat kemudian jadi Rasul dan pemimpin umat, Nabi diangkat jadi Rasul di mana? Di Mekah. Tepatnya di mana? Di Gua Hira. 5-6 km dari tempat tinggal beliau. Naik ke atas itu sekitar 700 meter tingginya. Fokus baik-baik teman-teman. Pertanyaan saya, sedang apa Nabi di Gua Hira ketika Allah mengangkatnya sebagai pemimpin umat dunia? Sedang ibadah. Zikir, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin meneladani kepemimpinan Nabi yang sukses sampai bisa dengan izin Allah mensinggah dunia pada umumnya, maka hal pertama, pemilik dunia itu Allah, pemilik kemuliaan itu Allah, pemilik kemudahan itu Allah, pemilik rezeki itu Allah, pemilik segala solusi itu Allah. Anda saat akan jadi pemimpin, Anda akan banyak mendapati masalah, butuh solusi. Anda butuh kesehatan yang prima, Anda butuh rezeki yang bagus, Anda butuh kekuatan. Sedangkan yang punya semua itu adalah Allah. Kalau Anda jauh dari Allah, bagaimana Allah bisa berikan kepada Anda? Itu poinnya. Makanya semua pemimpin sepeninggal Nabi, hal pertama yang diikuti dari Nabi adalah yang pertama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cek. Misal, saya turunkan. Kita sekarang ingin memperbaiki tubuh kita, memimpin diri kita dulu. Jangan bermimpi memimpin orang lain sementara Anda tidak bisa menaklukkan diri Anda sendiri. Bagaimana bisa memimpin orang lain kalau Anda tidak bisa memimpin tangan Anda pada yang baik-baik, kaki Anda pada yang baik-baik, telinga Anda pada yang baik-baik, mata Anda pada yang baik-baik? Ketika Anda ingin menaklukkan tubuh Anda, yang pertama dilakukan adalah dekati Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah. Makanya saat ibadah Anda angkat tangan Anda, pasrahkan kepada Allah. Allahu Akbar. Hadis Abu Daud, nomor hadis 857. Fayaqulu, maka dia yaqul, bukan cuma mengucapkan, berkomitmen. Allahu Akbar. Buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Katakan, hanya Allah yang Maha Agung. Tidak boleh saya merasa agung dalam kehidupan. Jangan sombong dalam kehidupan. Jangan merasa angkuh dengan teman-teman. Jangan merasa yang paling hebat dengan tetangga. Jangan merasa yang paling tinggi dengan orang lain. Pertanyaan saya, Anda tiap hari mengucapkan Allahu Akbar, berapa kali Anda bisa menaklukkan tabiat kesombongan Anda, keangkuhan Anda, kehebatan Anda? Berapa banyak Anda ikut taklim dan Anda menyimpulkan lebih hebat daripada yang lain? Berapa lama Anda belajar sampai menyimpulkan Anda yang lebih mahir daripada orang lain? Berapa lama punya pengalaman kerja sampai merendahkan orang lain?
Berapa banyak, berapa banyak, berapa lama, teman-teman, itu baru Allahu Akbar. Silakan cek. Anda kenal Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq baru takbir Allahu Akbar, terus sudah bergetar tangannya, bergetar. Ketika ditanya kenapa, kata Abu Bakar, saya takut ketika saya mengucapkan Allahu Akbar membawa secuil keangkuhan dari diri saya. Saya takut ketika sholat disebut yang paling khusyuk sholatnya. Saya takut ketika sedekah disebut yang paling dermawan. Saya takut ketika berperilaku disebut yang paling hebat. Jadi begitu bertakbir, dia takut di hadapan Allah, bergetar tangannya. Karena berharap dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat kesombongan dalam kehidupan. Takbir bisa gemetar. Ruku, sujud, Anda tundukkan kepala Anda jatuhkan. Makanya selesai sholat, tahiyat, begitu Anda gerakkan tangan, at-tahiyatu lillah, diucapkan karena Allah. Jari Anda dipakai sholat, tunduk pada Allah. Ruku, tunduk pada Allah. Bahkan Anda iftitah mengucapkan kalimat tunduk. Wajjahtu wajhiya lillah, saya tunduk kepada Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, saya taubat, jauhkan pribadi saya dari dosa-dosa. Anda baru baca iftitah sudah menjauhkan dari dosa-dosa. Makanya selesai sholat, tangan nggak boleh dosa lagi, telinga nggak boleh dosa, pandangan nggak boleh dosa. Coba silakan cek. Ba'da sholat Anda cek handphone Anda. Berapa kali Anda melihat tayangan yang tidak bagus di handphone Anda? Gambar-gambar yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak baik. Seharusnya kalau Anda mengaku sholat, mata orang sholat nggak akan pernah dipakai maksiat. Nggak akan dia buka gambar-gambar maksiat. Lekat lisannya, masya Allah, takbirnya, tasbihnya, istighfarnya serupa. Begitu melihat dia yang baik-baik, masya Allah. Begitu melihat yang indah-indah, alhamdulillah. Begitu melihat dia sesuatu yang maksiat, dia palingkan matanya, astagfirullah, astagfirullah. Teman-teman, jangan bermimpi jadi pemimpin untuk orang lain kalau Anda pun nggak bisa mimpin diri sendiri. Makanya silahkan cek. Dari ibadah kita lah, didekati. Kalau semakin taat, telunjuk Anda ini, telunjuk orang tahiyat, nggak akan dipakai maksiat. Berapa kali Anda menggunakan telunjuk Anda mengetik sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, menuliskan status buruk bagi orang lain, mengejek orang lain lewat tulisan, tanda tangan proyek yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kalau memang Anda berminat untuk naik kepada yang selanjutnya, level kepemimpinan dalam berbangsa dan bernegara, maka turunkan lagi variabelnya. Selain bangun malam, mendekat kepada Allah. Saya tutup dulu satu ya, pada bagian yang ketiga. Karena bagian yang ketiga pun pemimpin lebih luas lagi dalam aspek kebangsaan, itu pun Allah yang menghendaki. Quran surah ketiga dari ayat 26-nya sampai ayat 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Perhatikan baik-baik. Sifat kepemimpinan yang dipilih oleh Allah. Di kepemimpinan berbangsa bernegara itu pilihan Allah. Tapi sifatnya ada dua. Bisa baik, bisa buruk. Kalau kemudian yang hadir adalah orang baik, itu berkah untuk diteruskan kebaikannya. Tapi kalau yang terpilih orang buruk, itu artinya keburukannya supaya diketahui oleh orang luas, supaya belajar dari situ bagaimana cara mengobatinya. Dia akan tampak, mungkin kalau ada satu tempat, kemudian mendapatkan pemimpin yang baik, itu pertanda ada kebaikan di tempat itu yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskan kebaikannya. Tapi kalau Anda mendapati misalnya kepemimpinan yang terasa kurang baik, ada keburukan di dalamnya, ada hal yang tidak didapatkan semestinya, itu tandanya Allah ingin membuka ada persoalan di tempat itu sehingga dibuka lebih jauh lagi, supaya ke depan bisa diperbaiki dengan hal yang lebih baik lagi. Paham bagaimana cara menyikapinya? Karena itu, kalau Anda ingin jadi pemimpin yang baik, mengatur banyak orang, mengatur diri sendiri saja, mesti dekat dengan Allah. Mengatur keluarga saja, mesti dekat dengan Allah. Apalagi mau mengatur banyak orang. Kalau Anda jauh dari Allah, demi Allah saya katakan, tidak mudah mengatasi persoalan yang lebih besar lagi. Maka ini poin yang ketiganya terkait dengan kepemimpinan dalam berbangsa bernegara. Maka kita merindukan pemimpin-pemimpin yang bisa bangun malam, pemimpin yang bisa hafal Quran, yang pemimpin yang santun dengan kebaikan, pemimpin yang menepati nilai kemuliaan. Maka Anda mustahil bisa mendapatinya kecuali dari figur orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Ini baru satu poin. Ada 10 kurang lebih keterangan dalam Al-Quran dan Hadis tentang pemimpin seperti mendapati akhlak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 9 kita simpan dulu, yang 1 telah saya tuntaskan. Jadi setelah itu kita kemudian bisa maksimalkan dalam sesi-sesi yang lainnya. Baik, jelas uraian saya? Paham insya Allah? Siap mengamalkan isi Al-Quran? Takbir! Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon.
Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.